bentuk tulisan. Ya. Maka dari itu buku ini kemudian lahir dan menjadi salah satu referensi terkait dengan informasi kebencanaan. Tapi yang tidak kalah penting yang ingin juga saya sampaikan, sebenarnya buku ini sasaran atau tujuan pembacanya itu memang ditujukan kepada kalangan pelajar. Nah, tapi meskipun demikian, informasi-informasi yang ada dalam buku ini sekiranya juga bisa bisa juga diterima, kemudian bisa juga dipahami oleh semua kalangan usia. Oke. Apa yang saya harapkan dari buku ini, pembaca dapat memahami fenomena-fenomena alam yang terjadi saat peristiwa bencana alam 28 September 2018 di Palu. Tetapi kemudian selain output utama ini, dalam buku yang saya tulis ada beberapa referensi juga terkait dengan sejarah kebencanaan yang tidak hanya terjadi dalam lingkup Sulawesi Tengah pada umumnya, juga Kota Palu lebih khusus, tapi juga ada referensi-referensi lain yang saya gunakan untuk memberikan informasi bahwa bencana alam ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, bahkan bisa menjadi suatu peristiwa sejarah yang kelam dan menjadi salah satu referensi bagi kita untuk belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, maka kemudian lahirlah buku yang berjudul IPK, Ilmu Tentang Palu Koro, 7,4 skala Richter. Nah, ini beberapa referensi dari materi yang ada di dalam buku. Baik, saya langsung ke inti materinya ya. Oke. Pada dasarnya saya membuat presentasi Salindia ini sebenarnya tidak ada gambaran akan seperti apa ya terkait dengan bedah buku, karena pemahaman saya apakah berbicara tentang isi buku atau berbicara tentang pengalaman kami di Palu terkait dengan peristiwa 28 September. Sehingga materi-materi yang terkait dengan referensi keilmuan seperti ini saya buat ringkas saja. Artinya beberapa referensi sudah adik-adik mahasiswa sekalian dapatkan sebelumnya, sehingga kemudian ini hanya ulasan umum saja sifatnya. Oke, saya mulai buku ini dari materi terkait dengan bencana alam. Yang terjadi di Palu itu tergolong dalam jenis bencana alam, ya. Yang dimaksud di bencana alam di sini adalah bencana yang terjadi karena faktor alam yang kemudian itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di lingkungan tersebut. Nah, saya sedikit cerita pengalaman di waktu menjelang maghrib, ya. Semua orang yang ada di daerah Lembah Palu itu merasakan memang bagaimana dahsyatnya gempa tersebut. Bahkan kalau saya bisa deskripsikan, ketika terjadi peristiwa itu saya mendengar seperti tanah yang kita pijak di bawah itu seperti patah, retak, dan mengeluarkan bunyi yang sangat keras. Disusul dengan teriakan-teriakan orang, disusul dengan kecemasan orang yang menurut saya memang ketika itu mencekam sekali. Nah, masa-masa ketika di awal kejadian, pasca kejadian, kondisinya memang serba terbatas, listrik padam total, jaringan telepon mati total, sehingga memang kita berada pada situasi yang genting sekali. Nah, bayangkan, adik-adik bisa bayangkan sendiri dalam situasi seperti itu, kita baru merasakan gempa yang dahsyat, ya, kenikmatan tiba-tiba dicabut, lampu mati total, jaringan telepon mati total. Bagaimana suasana batin ketika itu? Meskipun di sekitar kita ada keluarga, meskipun di sekitar kita ada ayah, ada ibu, ada saudara-saudara, tetapi kemudian itu tidak cukup untuk mengobati rasa yang berkecamuk ketika itu.
Nah, sehingga kemudian memang ya bencana alam yang terjadi di Kota Palu medio 2018 lalu itu menurut saya adalah pengalaman yang paling mencekam dalam hidup. Nah, dari situ kemudian kita bisa memahami bahwa dimanapun daerah tempat kita berpijak, ya kita harus menyadari bahwa ada potensi-potensi bencana alam yang bisa saja terjadi di sekitar kita. Apakah itu bencana alam, apakah dia bencana non alam, atau bencana sosial. Nah, dalam kaitannya terkait dengan ini, saya ingin menyampaikan pada adik-adik mahasiswa sekalian bahwa penting sekali bagi kita untuk belajar menyikapi sebuah bencana alam. Kita tidak hanya perlu untuk mengetahui bagaimana konsep-konsep penanggulangan bencana atau mitigasi, tetapi sebagai masyarakat yang dekat dengan kearifan lokal, ya, sebagai masyarakat yang kental dengan budaya-budaya lingkungan daerah kita sendiri, maka hal-hal seperti itu sangat penting juga untuk kita ketahui. Karena banyak peristiwa-peristiwa bencana di masa lalu itu muncul dalam tradisi-tradisi lisan masyarakat setempat, ya, di mana kita tinggal. Dan menurut saya itu salah satu materi yang penting sekali untuk dipelajari, meskipun pelan-pelan, tetapi menurut saya peninggalan-peninggalan cerita masa lalu yang kemudian ada sampai sekarang itu penting sekali untuk dipelajari, terutama terkait dengan posisi adik-adik sekarang ini di daerah masing-masing. Saya yakin dan percaya ada potensi-potensi bencana yang kemungkinan akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kita perlu menyiapkan bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan sekiranya bencana itu terjadi, ya, di suatu saat nanti. Nah, baik. Sedikit saya menceritakan, ini terkait dengan sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah. Ya, saya hanya mendapatkan tentang sejarah ini dari materi-materi yang ada, ya. Saya bukan orang yang ahli di bidang kebencanaan, apalagi di bidang geologi terkait dengan potensi-potensi yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa bencana alam. Tetapi mudah-mudahan referensi ini bisa membuka cakrawala keilmuan kita untuk lebih mengenal potensi apa saja yang terjadi, potensi kebencanaan yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah. Ya. Di beberapa referensi buku yang saya buat, ini hanya sebagian saja, ya. Tapi kemudian ini menjadi literatur yang penting untuk kita ketahui bahwa memang di Sulawesi Tengah sejarah kebencanaan mulai dari gempa bumi, tsunami, kemudian letusan gunung, kemudian likuifaksi itu sebenarnya sudah ratusan tahun terjadi. Ya, bahkan sebelum abad 20, ya, menurut catatan sejarah yang bisa kita akses di internet maupun di sumber-sumber referensi kesejarahan di Sulawesi Tengah, ada catatan yang mengatakan bahwa peristiwa gempa itu sudah terjadi jauh sebelum abad ke-21, abad ke-20, ya. Dan ini hanya beberapa referensi saja. Ya, misalnya gempa dan tsunami di Desa Tambu, Kabupaten Donggala, itu terjadi pada 15 Agustus 1968. Nah, di sini 200 orang meninggal dinyatakan sebagai korban jiwa. Nah, kemudian ada gempa dan tsunami di Tonggolo Bibi, Kabupaten Donggala, terjadi pada 1 Januari 1996. Ada 9 orang meninggal dunia. Tapi ternyata sejarah kebencanaan ini tidak hanya terkait dengan peristiwa gempa dan tsunami. Pernah juga terjadi letusan Gunung Colo di Kabupaten Tojo Una. Ya. Warga 8 desa mengungsi. Bahkan dampak dari letusan gunung ini itu menurut referensi dari sumber lisan yang masih bisa kita dapatkan,
di sekitar wilayah Palu saat ini, itu banyak yang mengatakan bahwa hujan abu vulkanik dari letusan ini sampai ke wilayah Kota Palu. Nah, jadi sekedar referensi, jarak Kabupaten Tojo Una dan Kota Palu itu sangat jauh sekali ya. Tetapi kemudian dampak dari letusan gunung ini sampai dirasakan oleh orang-orang yang mendiami Lembah Palu ketika itu. Pada dasarnya, sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah itu banyak didominasi oleh gempa dan tsunami. Dalam kurun waktu tertentu, ya, dalam berbagai referensi disebutkan memang ada semacam siklus di mana rentang waktu kejadian gempa dan tsunami ini akan terulang sekian tahun. Dan itu memang terjadi beberapa kali. Nah, bahkan dari catatan gempa yang terakhir, siklus terulang itu bisa setiap 50 tahun sekali. Dan itu peristiwa gempa yang menimbulkan banyak korban terakhir terjadi pada 28 September 2018 di sekitaran Kota Palu, ya, atau daerah-daerah yang berada di sekitar Lembah Palu itu ikut terdampak, mulai dari Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, juga Kabupaten Parigi Motong, ya, seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini informasi utama di dalam buku IPK 7,4 skala Richter itu pada umumnya ingin menjelaskan tidak hanya terkait jenis-jenis bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, tapi juga ingin menjelaskan nilai historis dari peristiwa kebencanaan yang terjadi di Sulawesi Tengah. Bahwa kita memang begitu dekat dengan bencana, bahwa kita di Sulawesi Tengah senantiasa hidup dengan bencana. Maka kalau dikatakan pengalaman kebencanaan itu, menurut saya pribadi, ya, kita akan senantiasa berada dalam situasi tersebut, sehingga ancaman-ancaman terhadap terjadinya peristiwa kebencanaan itu kapan saja bisa terjadi. Ya, bahkan adik-adik sekalian, tadi saja sebelum kita memulai sesi modul Nusantara ini, ya, di Palu terasa gempa lagi, ya. Artinya maut itu seakan-akan selalu mengancam, ya. Tetapi kita di sini senantiasa selalu memperhatikan, ya, bagaimana sikap kita, bagaimana cara-cara kita ketika terjadi gempa, itu harus menyiapkan diri sesegera mungkin. Oke, ini terkait dengan sejarah kebencanaan di Sulawesi Tengah. Saya masuk ke materi inti kita, ya, terkait dengan sesar Palu Koro. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit terlebih dahulu. Di Indonesia ada ada 3 sesar dengan dimensi besar. Oke, ketiga sesar ini memang tergolong sesar yang aktif. Sesar Semangko ini berada di daerah di Kepulauan Sumatera, ya, kalau tidak salah ini membentang dari pantai utara Sumatera sampai kemudian tembus ke wilayah Lampung, ya. Ini termasuk salah satu dari sesar terpanjang, juga aktif di Indonesia. Nah, yang kedua ada sesar Sorong. Sesar Sorong ini berada di utara Banggai Kepulauan, itu masuk wilayah administratif Sulawesi Tengah, kemudian menyusuri masuk ke wilayah Maluku Utara. Nah, dan yang terakhir ada sesar Palu Koro. Sesar Palu Koro ini kalau kita lihat gambar yang ada, itu membentang sepanjang 500 km, ya, mulai dari Selat Makassar yang berada di wilayah barat, ya, bagian Sulawesi Tengah, hingga menyusuri sampai ke pantai utara Teluk Bone. Nah, sesar ini termasuk jenis sesar
geser mendatar, ya, di mana aktivitasnya itu kalau kita rasakan secara gerakan atau tegangan, memang ketika terjadi pergerakan sesar di tahun 2018 yang mengakibatkan gempa besar itu memang seperti ada gerakan yang menyusuri tanah, ya. Ibarat kata ketika kita menghentakkan selembar tikar, terjadi gulungan-gulungan ombak di tikar tersebut. Maka seperti itulah cara kerja sesar geser mendatar. Nah, kemudian sesar ini awalnya dinamai Caesar Fossa Saracina, seorang ilmuwan Belanda yang pertama kali mengidentifikasi pergerakan sesar ini di tahun 1901, periode silam. Nah, dari situlah kemudian mulai pertama kali ada literatur sejarah yang menjelaskan tentang pergerakan sesar Palu Koro ini. Nah, sedikit informasi, mengapa kemudian nama Caesar Fossa Saracina ini kemudian berubah menjadi Caesar Palu Koro. Nah, ini untuk mendeskripsikan saja bahwa bentangan Caesar Palu Koro ini itu secara administratif wilayah kota yang bisa diidentifikasi itu dimulai dari wilayah Palu, kemudian membentang ke arah selatan sampai ke pedalaman Koro yang ada di Kabupaten Sigi, tepatnya di wilayah Kulawi. Nah, maka kemudian untuk lebih mendekatkan nilai informasi agar sesuai dengan kondisi geografis yang berada di daerah Sulawesi Tengah, maka penamaan Caesar Fossa Saracina ini diubah, ya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tadi. Maka dinamailah dengan Caesar Palu Koro, yang artinya Caesar itu membentang dari kota Palu masuk ke wilayah pedalaman Koro yang ada di Kabupaten Sigi. Nah, lebih jelasnya adik-adik mahasiswa bisa lihat dari gambar yang ada. Nah, kemudian Caesar Palu Koro ini tergolong sesar teraktif, ya, di Indonesia saat ini. Ya, bergerak mencapai 35 sampai 44 mm per tahun. Bahkan ada juga referensi lain mengatakan pergerakannya itu mencapai 50 mm per tahun. Nah, ini memang hitungan kecil, ya, milimeter. Tetapi kalau kita kaitkan dengan pergerakan sesar, ya, ketika ini satu kali bergerak, maka itu bisa mengakibatkan perubahan kontur geografis yang terjadi di daerah Sulawesi Tengah yang dilalui oleh Caesar Palu Koro ini. Sebentar ada beberapa foto terkait dampak yang luar biasa dari pergerakan Caesar Palu Koro yang menurut hitungan cuma 35 sampai 44 mm per tahun. Nah, baik. Apa saja dampak yang ditimbulkan? Nah, ternyata gempa pada 28 September 2018 itu disusul dengan fenomena alam lainnya berupa tsunami, kemudian likuifaksi, longsor, dan downlift atau penurunan permukaan tanah akibat pergerakan lempeng. Nah, ini beberapa terdampak langsung, misalnya di sekitaran pantai pesisir mulai dari Kabupaten Donggala hingga di wilayah pesisir Kota Palu itu sangat terdampak parah dengan peristiwa tsunami. Kemudian juga likuifaksi, ada 4 daerah mulai dari Kota Palu, kemudian juga di wilayah Kabupaten Sigi itu terdampak parah likuifaksi. Mungkin kalau adik-adik mahasiswa buka kembali referensi-referensi tentang peristiwa di tahun 2018 yang terjadi di Palu, itu bisa melihat langsung bagaimana video-video fenomena likuifaksi itu terjadi. Kemudian terjadi juga longsor di beberapa daerah yang kemudian menutup akses jalan masuk ke Kota Palu ketika itu, dan ini berdampak sangat parah sekali. Dan juga ada downlift di beberapa daerah, misalnya di penurunan permukaan tanah itu terjadi di wilayah pesisir atau tempat masjid terapung sekarang ketika anang dengan air. Referensi berikutnya, mungkin saya
Sumber kekuatan utama dalam peristiwa 28 September 2018 adalah gempa bumi. Dan ini menjadi salah satu sumber kebencanaan di Sulawesi Tengah. Ya. Yang mengakibatkan gempa bumi adalah terjadinya getaran di permukaan bumi akibat pelepasan energi. Dan salah satu penyebabnya adalah, menurut saya ini anugerah Tuhan juga, kehadiran Sesar Palu Koro. Itu kalau dipandang secara objektif ya bisa menjadi sumber bencana, tetapi kemudian sebagai umat beragama kita harus percaya bahwa apapun yang diberikan Tuhan dalam lingkungan kita itu kita anggap sebagai suatu anugerah ya. Maka sumber gempa bumi yang terjadi itu karena pergerakan Sesar Palu Koro, sehingga kemudian mengakibatkan adanya patahan ataupun ledakan di dasar bumi. Dan gempa bumi yang terjadi ketika itu juga berdampak pada munculnya tsunami, likuifaksi, longsor juga downlift-nya. Ini ada beberapa peristiwa besar gempa bumi rentang tahun 1923 sampai 2006. Nah, tidak semua saya tuliskan, tapi ini yang memang skalanya, tingkatan magnitudonya agak besar, kemudian juga mengakibatkan korban jiwa yang banyak sekali. Nanti dibaca sekilas saja. Oke. Baik, kita masuk ke peristiwa tsunami. Ternyata di Palu, terkait dengan tsunami, orang Palu menyebut sebagai air laut berdiri. Ya, artinya apa? Peristiwa ini karena rentang sejarah yang cukup panjang, sehingga kemudian muncul sumber-sumber tradisi lisan yang mengatakan bahwa gejala alam tsunami di Palu itu menurut orang-orang setempat disebut dengan air laut berdiri untuk menggambarkan adanya gelombang laut dengan kekuatan yang sangat besar. Nah, dalam catatan sejarah, ya mudah-mudahan saya tidak salah ya, karena beberapa memang sumbernya ini berbeda-beda referensinya. Ya, menurut catatan sejarah, tsunami di wilayah Teluk Palu sudah terjadi sejak 1927. Ini yang tercatat ya. Ya, ini yang tercatat dalam sejarah, dalam artian bisa saja ada peristiwa-peristiwa tsunami yang terjadi di Teluk Palu yang terjadi sebelum tahun 1927 yang tidak dicatat dalam sejarah. Nah, ini saya rasa rentang waktu yang cukup panjang, bagaimana kemudian masyarakat di Palu itu sendiri dan sekitarnya sudah memiliki begitu banyak referensi terkait kebencanaan, terutama khususnya peristiwa gempa bumi dan tsunami. Dan bahkan dalam referensi-referensi tertentu, beberapa penamaan, ya nama lokasi yang ada di wilayah Kota Palu itu tidak lepas dari konsep penamaan yang berdasar dari peristiwa alam tersebut. Sebagai contoh, istilah Palu sendiri itu berasal dari literatur lisan yang dinamai dengan sebutan Topalue. Nah, jadi berangkat dari istilah Topalue itu yang dalam artian masyarakat setempat ya memiliki arti tanah yang terangkat. Nah, maka kemudian nama Palu itu menjadi penamaan untuk wilayah yang berada di lembah Kaili sendiri, yang menurut saya tidak bisa dilepaskan dengan peristiwa masa lalu, juga tidak bisa dilepaskan dari kearifan lokal dan tradisi lisan yang berkembang di masyarakat setempat. Nah, maka tidak heran memang peristiwa gempa bumi dan tsunami itu sudah menjadi semacam peristiwa yang dianggap biasa, meskipun dalam setiap kejadian bencana alam tersebut selalu menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Ya, seperti dalam peristiwa terakhir di 2018, ribuan orang tercatat itu meninggal dunia akibat gempa bumi, likuifaksi juga tsunami. Oke, sedikit lagi. Kemudian ada fenomena terkait likuifaksi. Kita bisa lihat bagaimana dahsyatnya likuifaksi ini. Ada 4 daerah terdampak langsung.
di wilayah Kota Palu, termasuk juga di Kabupaten Sigi. Yang paling parah itu terjadi di Balaroa, kemudian juga di Petobo, kemudian Jonoge, dan juga di Sibalaya Selatan. Nah, bisa kita lihat dari foto-foto yang ada, bagaimana proses lapisan tanah ini kemudian bercampur dengan air bawah tanah sehingga mengeluarkan lumpur, ya, yang mengakibatkan kekuatan daya cengkraman tanah itu menjadi berkurang. Dan akhirnya yang terjadi adalah banyak kampung-kampung di wilayah Sulawesi Tengah ketika terjadi likuifaksi ini akhirnya tenggelam. Berikutnya terkait dengan penanggulangan bencana dan mitigasi. Baik, adik-adik sekalian, saya ingin menyampaikan seperti ini ya. Jangan menunggu bencana untuk belajar bagaimana cara penanggulangan bencana dan mitigasi. Nah, sehingga kemudian adik-adik semua perlu untuk memulai mencari referensi-referensi terkait kebencanaan di daerah sendiri, perlu mencari referensi terkait kearifan lokal yang terdapat di daerah sendiri yang ada hubungannya dengan kebencanaan. Karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dimanapun kita berada, ancaman bencana itu akan selalu hadir di sekitar kita. Maka kemudian, ya, saya menuliskan di dalam buku IPK 7,4 skala Richter bahwa pengetahuan terhadap penanggulangan bencana itu wajib diketahui oleh semua orang. Ya, ini untuk pribadi masing-masing. Tetapi kemudian masalah penanggulangan bencana ini perlu untuk disepakati menjadi sebuah rancangan kurikulum, ya, terutama daerah yang rawan seperti Kota Palu. Nah, menurut informasi yang saya dapatkan, beberapa buku terkait dengan referensi pembelajaran yang berhubungan dengan kebencanaan ini sudah tersebar di sekolah-sekolah, baik di Kota Palu, baik di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, juga Kabupaten Parigi Motong. Dan ini penting sekali, ya. Jika kita tidak bisa tergerak secara individu untuk mencari tahu sendiri bagaimana dampak bencana dan bagaimana penanggulangan bencana, maka masalah penanggulangan bencana ini harus disepakati dan bisa menjadi rancangan kurikulum yang digunakan mulai dari tingkatan sekolah dasar, bahkan bisa mulai dari PAUD. Oke. Kemudian bagi daerah yang hidup dengan bencana, maka harus terbiasa dalam kondisi siap siaga meskipun bencana belum terjadi. Ya, ada baiknya kita mempersiapkan diri meskipun misalnya bencana itu belum terjadi. Tetapi terkait dengan masalah bencana, kita bisa mendapatkan informasi-informasi terutama yang berhubungan dengan prediksi-prediksi kebencanaan yang ada. Ya, saya ambil contoh, misalnya di daerah Sumatera, terkait dengan daerah Sumatera Barat itu memang menurut informasi sering juga dilanda dengan bencana gempa bumi, dan ketika kita berada pada contoh-contoh tempat seperti itu, ya kita harus siap siaga dalam situasi apapun. Oke. Kemudian yang terakhir, kita tidak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa meminimalisasi dampak dari bencana. Ya, tentunya dengan memahami bagaimana cara-cara penanggulangan bencana itu sendiri, sehingga kemudian ya minimal kita tahu bagaimana strategi ketika terjadi dan bagaimana strategi yang bisa kita lakukan ketika bencana itu sudah terjadi. Nah, karena bencana ini memang tidak hanya ketika bencana itu terjadi, tapi juga setelah bencana itu terjadi. Nah, kita harus persiapkan semua pengetahuan-pengetahuan kita terkait dengan konsep penanggulangan bencana dan mitigasi. Saya rasa itu materi singkat terkait dengan buku IPK 7,4 skala Richter. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada Ibu Sofia. Baik Bapak, terima kasih banyak atas paparannya terkait buku IPK dan banyak sekali pengetahuan dan wawasan yang kita dapatkan dari buku ini, dari paparan Bapak.
untuk selanjutnya mungkin ada adik-adik mahasiswa yang mau bertanya atau dan lain-lainnya, mohon untuk langsung di open mic-nya, di unmute. Ya, silakan Sukria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Mohon izin saya ingin menambahkan Pak Maulidi terkait kebencanaan yang ada terjadi di Palu khususnya. Jadi dari beberapa literatur dan ini juga terkait dengan mata kuliah yang saya ambil. Saya dari jurusan pendidikan geografi, Pak. Jadi secara geologis itu Pak yang saya pelajari dan sedikit ilmu saya miliki bahwa Sulawesi itu dia kan terletak di antara 3 lempeng dunia gitu ya Pak. Di antara lempeng Eurasia, Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Jadi karena adanya pertumbukan 3 lempeng dunia sekaligus itu yang menyebabkan Sulawesi itu kerap terjadi bencana bumi dan khususnya yang berhubungan dengan seismik, gempa bumi dan tsunami gitu ya Pak. Dan satu lagi di masa berjuta tahun yang lalu, jadi lempeng di benua itu kan dulunya hanya ada beberapa benua saja yang awalnya itu hanya ada satu. Awalnya itu terbentuk satu benua saja dan beberapa waktu berikutnya benua itu mulai pecah. Dan salah satunya yang di Indonesia itu di Sulawesi ini yang agak perubahannya itu agak signifikan. Karena Australia itu sendiri dengan Papua itu dulunya dengan Sulawesi juga itu menyatu dulunya. Dan sekarang kita bisa lihat bahwa Australia itu sangat jauh sekali pergerakannya. Jadi bisa dikatakan bahwa daerah di Sulawesi itu di lautan di bawah Sulawesi dan di atasnya Bali itu daerah yang cukup rawan akan pergerakan lempeng, itu Pak. Dan saya mau izin bertanya Pak, terkait dengan pergerakan seismik yang ada di Sulawesi itu, apakah ada menimbulkan dampak baik itu Pak? Misalnya keluarnya isi perut bumi yang menimbulkan adanya barang tambang atau emas seperti itu Pak. Sekian dari saya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Gimana Bu Sofi, langsung saya jawab atau menunggu pertanyaan berikutnya? Boleh langsung dijawab Pak, boleh juga kita menunggu. Baik, kalau mau langsung dijawab Pak, silakan. Ya, terima kasih Dinda Sukria. Ini kita mendapat sedikit referensi juga ya, terutama terkait dengan masalah geologi karena Adinda Sukria memang basic pendidikannya di situ ya. Oke. Ini informasi berharga sekali bagi kita memang terkait dengan kehadiran sesar Palu Koro ini tentu menimbulkan ada dampak positif juga ada dampak negatifnya. Dalam artian saya ingin menjelaskan begini, mungkin kalau kita berbicara korelasi, apakah keberadaan sesar Palu Koro ini kemudian bisa memberikan dampak positif terutama dalam konteks geologi di lingkungan Palu dan sekitarnya. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah memang ada dampak positifnya, karena tentu itu harus melalui pengkajian di bidang geografi ataupun geologi itu sendiri. Dan saya akui itu bukan bidang kajian saya. Adapun terkait dampak positif, saya bisa berikan satu contoh ya. Di bentang alam yang mengarah sedikit ke arah selatan, ya memang ada sumber-sumber panas bumi yang bisa kita rasakan terkait dengan keberadaan sesar Palu Koro ini.
oleh masyarakat sekitarnya, sumber-sumber panas bumi itu dimanfaatkan dengan baik, ya. Misalnya bisa menjadi objek wisata, karena beberapa tempat memang objek wisata yang berada di selatan wilayah Kota Palu itu memiliki sumber daya panas bumi yang aktif sekali. Nah, tidak hanya itu, masih di wilayah yang sama, ternyata sumber panas bumi itu menjadi habitat yang menyenangkan bagi salah satu endemik di Pulau Sulawesi, yaitu burung maleo. Ya, terkait dengan keberadaan burung maleo, ini salah satu keunikannya karena burung maleo ini mengandalkan panas bumi sebagai tempat sarang telurnya. Nah, mereka membuat lubang, kemudian lubang tersebut dengan kadar suhu panas bumi tertentu itu bisa menjaga kualitas kualitas telur burung maleo, sehingga memang wilayah selatan di bagian selatan Kota Palu ini menjadi sumber habitat yang paling banyak menurut saya, ya, karena kami juga pernah melakukan sedikit kajian terkait dengan karya ilmiah yang berhubungan dengan keberadaan burung maleo di sana. Ya, terlepas mungkin di beberapa daerah yang berada di sekitar wilayah Palu itu saat ini, bahkan sampai saat ini, menjadi sumber emas, ya, sumber emas, dan itu sampai saat ini dimanfaatkan oleh warga sekitar. Nah, saya tidak terlalu memahami apakah memang keberadaan sesar Palu Koro ini atau lempeng bumi yang berada di suatu daerah itu kemudian berkorelasi langsung terhadap kemunculan sumber daya alam yang nilainya tinggi seperti emas, seperti yang disampaikan oleh Dinda Sukria tadi. Tapi bisa saja, ya, itu berpengaruh terhadap kemunculan sumber daya tersebut. Nah, jadi kira-kira seperti itu jawaban dari saya. Ya, artinya dampaknya beberapa ada yang positif, meskipun memang informasi yang banyak beredar di sekitar kita, dampaknya itu lebih banyak atau lebih dominan memang dampak negatifnya. Ya, tapi saya percaya meskipun sesar Palu Koro itu, ya, ketika aktif akan memberi dampak negatif, tapi saya tetap percaya akan ada dampak-dampak positif yang berasal dari keberadaan sesar Palu Koro ini. Saya rasa seperti itu, Dinda Sukria. Mudah-mudahan bisa menambah referensi dan bermanfaat. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya, Pak. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Ada yang lain? Ya, silakan adik-adik mahasiswa yang lain diberi kesempatan untuk bertanya. Fadil mungkin, Fadil Pau. Ya, silakan Devan. Devan atau Fadil duluan ini? Baik, bismillah. Siap, Ibu. Nah, silakan Devan. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat selalu, Pak. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Devano Moreno, biasa Devan. Saya mahasiswa aktif di Universitas Tadulako, program studi PPKN. Nah, tadi saya tertarik sama terkait Palu Koro dan saya tinggal di atasnya. Saya cuma penasaran sih Pak terkait dari ini pertanyaan saya simple. Kenapa ini kan kenapa biasanya ada ini ada gempa baru gempanya dideteksi kayak berapa menit baru terjadi deteksi. Kenapa gitu Pak? Saya gimana? Saya kan saya tahu ilmunya Pak. Mungkin pertanyaan saya simpel itu saya sih. Saya penasaran kenapa bisa gempa sudah berapa menit baru terjadi perhitungannya. Kenapa tidak mungkin dihitung waktu?
Pak, terima kasih Pak. Ya. Baik, saya langsung saja Bu Sofia ya. Iya, silakan Pak. Iya. Ya, baik. Devan, pertanyaan kamu ini sebenarnya pernah juga terlintas di pikiran saya ya. Ya, artinya mungkin cara kerja alat seperti itu, butuh stimulus dulu untuk kemudian merespon. Ya, dalam artian bahwa secanggih apapun teknologi yang diciptakan oleh manusia, tetapi alat pendeteksi itu akan bekerja sepersekian detik setelah terjadi goncangan. Dan itu menurut saya kita rasakan bersama-sama. Ya mungkin Devan tadi ikut merasakan siang tadi ya ada goncangan sedikit lagi, itu terjadi di daerah Poso tepatnya, tapi berdampak bahkan kalau menurut informasi dari teman-teman juga yang saya rasakan, kekuatan gempanya juga tinggi, 5,4 skala Richter. Nah, ya artinya saya bisa mengatakan bahwa cara kerja alat seperti itu, ya meskipun sudah dirancang secanggih apapun, tetapi tetap dia punya tingkat presisi, dia punya tingkat keefektivitasan yang kemudian mengakibatkan rasio yang berhubungan dengan waktu jeda antara terjadinya goncangan dengan waktu pencatatan itu memiliki selang beberapa menit. Ya, meskipun misalnya teknologi itu setiap saat bisa diupdate kecanggihannya, tetapi kembali lagi ya tetap ada mungkin kekurangan-kekurangan yang kemudian menjadikan cara kerja alat itu tidak bisa maksimal merespon dengan cepat. Begitu terjadi goncangan langsung terdata sekian waktu itu juga. Nah, maka dalam hal ini kita kembali saja bahwa ketika segala sesuatu itu selalu berdasar dari berdasar dari alat atau kita mengambil suatu keputusan dipengaruhi oleh penggunaan alat tertentu, maka itu bisa kita jadikan sebagai acuan, ya. Tetapi kemudian kembali lagi alat itu punya kelemahan, punya kekurangan, sehingga dalam konteks terjadinya goncangan itu, ya karena keterbatasan alat tertentu, ya mengakibatkan memang seperti pertanyaan Devan tadi, ada waktu selang, ya antara pertama kali terjadi dengan pencatatan yang dilakukan oleh alat. Ya, jadi positifnya adalah meskipun ya durasi waktunya terjadi antara proses bencana alam, goncangan dengan pencatatan alatnya, positifnya adalah kita bisa tahu ya seberapa besar goncangan-goncangan yang terjadi. Ya. Dan secara psikologi nilai goncangan misalnya sekian skala Richter itu menurut saya akan mempengaruhi psikologi seseorang. Ya. Anggaplah seperti peristiwa tadi. Orang menilai, orang melihat dari data, oh 5,4 skala Richter. Oh ini besar sekali. Secara psikologi akan mempengaruhi orang. Apa yang akan terjadi? Orang akan menelpon keluarganya. Bagaimana gempa di situ? Kamu tidak apa-apa. Ya, aman-aman saja di situ. Nah, jadi seperti itu menurut saya bagaimana efektivitas dari alat itu memang tidak bisa menjamin ya hasil dari pencatatan magnitudo yang bisa dijadikan sebagai referensi ketika goncangan gempa terjadi. Ya, karena memang keterbatasan alat. Seperti itu menurut saya, Devan. Mudah-mudahan bisa menambah referensi lagi. Ya, karena ini berdasarkan pengamatan saya saja. Ya, sekian seperti itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, Ya. sedikit lagi bisa Bu? Iya, silakan. Nah, kemarin juga ada isu ini Pak. Kan kita kemarin di Paulus ini tiga bencana.
dan perhitungannya kemarin skala Richter dan kemarin dihitung 7, intinya 7, lah Pak. Iya. Nah, ada juga isu bilang ada 9. Itu tidak tahu kemarin kita ini berapa sekali, dan memang terasakan keras sekali memang, bahkan untuk berdiri jongkok tidak bisa, pasti jatuh. Pasti orang pasti kayak apa ya? Ya itulah. Nah, jadi kemarin itu yang apa ya? Kehitungannya memang menurut Bapak ini yang kemarin ketetapannya perhitungannya berapa skala Richter, atau kan sekarang kita yang saya baca sekarang kita menghitung dengan magnitudo. Nah, sekarang magnitudo dulu skala Richter. Nah, yang saya tanyakan berapa yang memang ketetapannya hitungannya itu Pak, seperti itu Pak. Dan yang satu lagi Pak, Nah, kemarin saya sempat juga ikut adakan asal papanan itu tentang pelatihan juga. Nah, di situ di sekolah aku sendiri kan, dan pada saat itu waktu tahun 2018 saya masih kelas 3 SMA. Nah, di situ ada datang Basarnas mau kayak bukan pelatihan terkait bagaimana nanti. Iya, pelatihan dalam artian kita gimana cara-cara kalau gempa dalam kelas B. Dan itu kemarin memang tidak ada kepikiran mau gempa sama sekali. Tidak ada. Bahkan kami waktu kayak pelatihan kayak bagaimana nanti di sekolah dengar sirene apa semua, bagaimana cara saya melindungi di kelas di sekolah begitu, itu tidak ada kepikiran bahwasanya mau gempa kami anggap main-main. Kok memang ada maksud dari itu semua, dan ternyata itu tidak juga diterapkan. Nah, pertanyaan saya, dan itu juga satu Pak, di sekolahku di Man 1 Palu Barat kemarin dari Australia itu dia pasang juga alat di sekolahku, alat penghitung gempa, dan kami memang tidak ada sadar dan tidak kepikiran bahwasanya mau gempa, dan memang gempa apa saat itu, dan memang mereka suka pikirkan, dan ternyata di bawah ada nama-nama seperti sempat juga saya dengar orang tua dulu menamakan daerahnya sesuai asal usulnya, seperti yang likuifaksi di Jono Oge, Baloroa dan lain sebagainya. Itu mungkin bisa ceritakan sedikit Pak, kenapa memang yang likuifaksi cuma di beberapa titik, tidak keseluruhan Sulawesi Tengah, tidak keseluruhan Kota Palu sih gitu. Mungkin Bapak lebih tahu lagi sedikit. Itu saya Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Devano. Ya, artinya banyak juga pengalaman secara langsung ketika terjadi gempa di 2018 ya. Saya tidak bisa berandai-andai Devan terkait dengan berapa data yang pasti mengenai kekuatan magnitudo yang terjadi. Tapi memang ada isu yang beredar seperti yang disampaikan oleh Devan. Ya, tapi itu kita tidak bisa jadikan tolok ukur karena kita selalu berdasar pada data yang valid, dan data sampai sekarang menurut laporan-laporan resmi baik dari BMKG atau dalam hal ini pemerintah itu mencatat 7, skala Richter ya. Bahkan ini selentingan yang beredar dari mulut ke mulut, ada yang mengatakan ya kekuatannya 9, tapi saya juga berpikiran seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan 9, karena kita tidak punya data pembanding. Ya. Apakah kekuatan gempa di 2018 menurut kita dahsyat, tapi data pembanding pengalaman kita sebelumnya tentang gempa itu tidak pernah sedahsyat gempa yang terjadi di 2018. Nah, dalam artian ini saya tetap berpatokan bahwa kekuatan yang ada itu sesuai dengan data-data resmi yang pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah sampai saat ini ya. Dia berada pada nilai 7,4 magnitudo. Nah, seperti itu. Nah, terkait dengan pengalaman Devano, memang kita tidak bisa pungkiri Indonesia secara umum, kemudian kita di Sulawesi Tengah secara khusus itu tidak terlalu memperhatikan masalah data ya, karena setahun sebelum terjadi gempa di 2018 ya, hasil dari ekspedisi Palu Koro
itu sebenarnya sudah dirilis. Nah, jadi 2017 sebenarnya ada salah satu tim kajian di mana itu diinisiasi oleh, kalau tidak salah, dari pihak LIPI sendiri, kemudian bekerja sama dengan akademisi di Universitas Tadulako, juga beberapa diantaranya memang pegiat-pegiat masalah lingkungan, itu sudah melakukan pengkajian dan penelitian yang sangat mendalam terkait aktivitas mengenai Palu Koro ini sendiri. Bahkan oleh salah satu dosen Fakultas MIPA, ya, yang memang pakar dalam penelitian sesar Palu Koro, Pak Abdullah, itu mengatakan dari 2008 atau 10 tahun sebelumnya bahwa aktivitas kegempaan di wilayah Palu Koro ini semakin meningkat setiap tahunnya, ya. Kemudian dia menyimpulkan hipotesis sederhananya, kita akan menghadapi suatu situasi nanti di mana gempa besar itu akan terjadi. Karena siklusnya setiap tahun itu terjadi gempa kecil dengan tingkat intensitas yang sangat sering, dan dalam pengamatan geologi itu menjadi gejala-gejala awal, menjadi akumulasi nantinya, di mana di tahun 2018 akhirnya kejadian gempa besar itu kita rasakan bersama-sama. Nah, saya tidak ingin menarik benang merah ya, tapi bisa saja beberapa sekolah memang di Palu itu mendapatkan bantuan langsung dari lembaga yang berasal dari luar negeri. Ya, saya pernah dengar memang salah satunya itu MAN 1 Palu, bahkan alatnya itu sudah terpasang ketika itu. Nah, termasuk juga di SMA Madani kalau tidak salah. Nah, itu 2 sekolah yang menjadi rujukan untuk sekolah sadar bencana ketika itu. Nah, makanya pihak dari luar negeri, dari Australia itu kemudian menjadikan 2 sekolah ini sebagai rujukan untuk sekolah sadar bencana. Tapi itu tadi garis tangan Tuhan, ya. Kita tidak bisa nafikan ya, meskipun misalnya sebelum peristiwa itu sudah diadakan simulasi-simulasi terkait dengan penanggulangan bencana, tapi keterbatasan manusia tidak pernah menyadari, tidak pernah tahu kapan terjadinya, kapan munculnya bencana tersebut. Ya. Nah, disitulah keterbatasan manusia, meskipun sudah berencana, tapi tetap Allah, tetap Tuhan yang menentukan. Nah, sebagai umat beragama kita harus percaya tentang itu, bahwa segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita tidak pernah lepas dari ketentuan Tuhan itu sendiri. Dan memang ini ada yang unik ya di Sulawesi Tengah. Tadi sudah saya sampaikan referensinya, penamaan Palu itu diambil berdasarkan istilah Topalue, atau dalam arti masyarakat setempat tanah yang terangkat. Ya. Dan memang referensi-referensi tentang kebencanaan ini lebih banyak kita dapatkan dari literatur lisan, dari mulut ke mulut oleh orang tua kita dahulu. Nah, entah apakah ada korelasi secara geologi terkait dengan terangkatnya bentang alam di Kota Palu itu sendiri, sehingga membentuk dari sebelumnya kontur lembah sehingga membentuk daratan dengan peristiwa alam yang sesuai dengan tradisi lisan masa lalu. Nah, itu belum ada kajian yang mendalam. Tetapi dari 2 referensi informasi ini kita bisa menarik kesimpulan sementara bahwa memang lembah Palu, Teluk Palu itu ya dari ratusan tahun yang lalu sampai sekarang memang menjadi langganan bencana, dan bahkan itu sudah apa ya, begitu dekat dengan kehidupan kita yang berada di Palu. Nah, seperti itu ya terkait dengan penamaan daerah yang ada di Palu. Nah, sambil cerita mengenai penamaan daerah yang ada di salah satu kelurahan di Kota Palu yang memang terdampak likuifaksi yang disebut dengan nama Balaroa. Ya, itu
itu merupakan daerah di mana kontur geografisnya memang tanah yang berawa-rawa. Ya, kemudian tanah tersebut oleh pengembang perumahan berapa puluh tahun yang lalu ditimbun, kemudian dijadikan sebagai lokasi perumahan. Nah, bahkan sebelum kejadian peristiwa likuifaksi di Balaroa, itu menjadi salah satu daerah perumahan yang sangat padat sekali di Kota Palu. Nah, kemudian terjadilah likuifaksi di situ karena kekuatan tanah tidak mampu menampung daya goncangan yang luar biasa dari pergerakan sesar Palu Koro. Nah, kira-kira seperti itu gambaran singkatnya. Saya tidak bisa berbicara banyak mengenai kisah-kisah di masa lalu terkait dengan penamaan daerah, beberapa daerah di wilayah Kota Palu. Karena kembali lagi, saya tetap percaya bahwa segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah. Dan tradisi lisan itu kadang lemah dari aspek ilmiahnya. Oke, seperti itu, Devan. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Cuman yang saya dapat kemarin memang kalau andai saja mungkin orang tua kita dulu punya literasi menulis, bukan hanya berdasarkan tutur, mungkin mereka tulis waktu kejadian-kejadian mungkin ribuan tahun yang lalu, puluhan seperti ratusan tahun yang lalu terjadi di Sulawesi Tengah, mungkin mereka tulis sehingga kita di wilayah-wilayah yang memang terdapat likuifaksi itu mungkin kita dapat cegah. Dan memang sekadar apa yang saya dapat juga temanku tinggal di Balaroa, memang waktu memang mereka beli itu BTN murah. Jadi mungkin ya kurang tahu sih karena aplikasi murah seperti itu Pak. Memang kita memang sekarang pentinglah literasi menulis kan, sehingga ada bukti sejarah di mana memang dulunya di Kota Palu ada bencana dan lain sebagainya. Itu saja. Terima kasih Pak. Ya, baik, mantap sekali Devan. Itu jadi tugas generasi kalian sekarang ya untuk meneruskan. Kita begitu kental dengan nilai-nilai sejarah, begitu kental dengan tradisi-tradisi lisan. Sementara tradisi lisan itu punya kelemahan. Ketika orang tua yang masih kuat menghafal tradisi lisan, masih kuat menguasai tradisi lisan itu masih hidup, bisa saja tradisi itu akan bertahan. Tapi bagaimana ketika orang tua kita sudah tidak ada, maka tradisi lisan itu akan menghilang dengan sendirinya. Maka tugas kita sebagai generasi muda, tugas adik-adik mahasiswa semua sebagai generasi muda untuk mempertahankan nilai-nilai kesejarahan, nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai budaya itu ya dengan cara, salah satunya dengan cara menulis. Ya seperti itu Devan. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, saya kembalikan pada Ibu Sofia. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak atas penjelasan-penjelasannya yang sangat membangun semangat kita, terutama untuk konsen, untuk meningkatkan diri di bidang literasi. Jadi jangan hanya memanfaatkan penyampaian atau berita dari mulut ke mulut, tapi mengutamakan literasi. Karena saat ini juga kan di Kementerian Pendidikan Pak tuh sedang menggarap yang namanya AKM. AKM itu salah satunya literasi. Ya. Jadi sangat penting sekali. Dan dengan dibukukannya tentang Palu Koro ini, itu akan senantiasa diingat oleh generasi ke depan nantinya. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir di kelas penlulusan Tara sore hari ini, silakan Indana Zulfa. Baik Bu, ini sedikit kan dari tadi saya mendengar bahwasannya Palu itu kota yang benar-benar rawan bencana, ya Pak Bu. Nah, jadi ini saya mau bertanya sama Bapak atau Ibu atau ya Kak Devan ya, sebagai orang yang sadar dan tahu bahwa letak Palu itu di kota yang rawan bencana, yang kapan aja itu bisa terjadi bencana. Ada nggak sih pemikiran atau niatan gitu untuk meninggalkan kota itu gitu, karena ya untuk mengantisipasi agar tidak terkena bencana itu gitu. Gitu sih Pak, itu aja. Oh ya. Ya, bagus, terima kasih pertanyaannya ya. Ini setelah peristiwa 28 September 2018 banyak bahasa-bahasa yang muncul. Kenapa masih mau tinggal di Palu? Itu tempatnya bencana. Ya, masa masih mau berani? Keluarga banyak yang jadi korban ketika peristiwa itu terjadi. Tapi entah kenapa ya, ada semacam stereotipe di kalangan masyarakat Kota Palu ya. Meskipun ini mungkin
bahasa-bahasa warung kopi lah. Ya, artinya ada selentingan yang mengatakan seperti ini. Kalau siapapun dia, ketika pernah berkunjung ke Palu, kalau sudah makan sayur kelor, nah ini Devan ini pasti suka sayur kelor dia. Kalau sudah makan sayur kelor sekali saja, pasti ingatannya akan kembali lagi di kota Palu. Dan membuat ada keinginan untuk kembali lagi. Nah, kira-kira itu semacam gambaran betapa tidak hanya orang Palu itu sendiri, orang asli Palu ya, tapi termasuk juga pendatang seperti saya, perantau yang kemudian datang ke Palu, itu seperti merasakan satu kenikmatan sendiri. Ya, meskipun memang ada ancaman bencana di sekitar kita, tapi suasana Palu itu begitu nikmat untuk tidak hanya sekedar sebagai tempat kita berdomisili ya, tapi secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, Palu itu menjadi tempat yang menurut saya tidak ada bandingannya dibanding daerah-daerah yang lain ya, karena memang pengalaman sempat beberapa waktu di beberapa daerah, dan menurut saya tidak ada kenikmatan yang bisa dirasakan selain yang ada di kota Palu. Ya, meskipun memang Palu ini termasuk kota yang sementara berkembang, belum bisa dikategorikan sebagai kota maju, tapi kenikmatan itu tidak bisa disampaikan dengan kata-kata seperti ini. Itu yang saya rasakan ya. Itu yang saya rasakan. Ya, seperti itu Indana. Nah, nanti kalau jalan-jalan ke Palu bisa menikmati, merasakan langsung bagaimana suasana kota Palu, bagaimana indahnya kota Palu yang dikenal sebagai kota 4 dimensi. Kamu bisa menikmati pegunungan, menikmati 5 dimensi, menikmati sungai, menikmati teluk, menikmati pantai, hanya dalam satu kali pandangan. Ketika kau buka matamu, kau bisa langsung lihat 5 dimensi tersebut dalam satu view. Nah, kira-kira begitu, Indana. Jalan-jalan ke Kota Palu dan Iya Pak, jadi terima kasih banyak Pak Maulidi. Jadi untuk informasi mereka ini sedang seleksi, kalau tidak salah tadi diinformasikan seleksi tahap 5, verifikasi tahap 5 untuk disetujui apakah akan berangkat ke Palu atau tidak. Jadi sedang tahap verifikasi. Jadi mudah-mudahan kalau sudah tiba di Palu nanti sudah jadi tidak usah takut ke Palu, tidak, karena insya Allah gempa itu sudah sudah berlalu. Ya. Begini Indana ya, kalau nanti ke Palu ada goncangan sedikit ya, patokannya orang Palu saja. Kalau dia tidak lari berarti gempanya itu masih aman. Gitu ya. Tapi kalau orang Palunya sudah lari berarti itu sudah bahaya. Nah, makanya Ibu Sofia, Devan, termasuk saya itu sudah alumni 7,4 skala Richter. Ya. Okay. Jadi kalau orang Palu bilang Om Koro lewat. Ya, Om Koro lewat kalau goyang lagi. Ya. Baik, terima kasih banyak nih Bapak Ahmad Maulidi, SPD MPD yang sudah meluangkan waktunya menyampaikan materi dan pengetahuan yang sangat penting untuk kita semua. Jadi peristiwa yang terjadi di Palu adalah hikmah yang bisa diambil bukan hanya oleh orang Palu, orang Sulawesi Tengah, tapi untuk semua. Karena bencana itu tidak mengenal tempat dan tidak mengenal waktu. Meskipun Palu berpotensi bencana, tidak menutup kemungkinan di tempat lain pun juga ada potensi tersebut. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak Pak, dengan tadi berakhirnya pertanyaan dan jawaban yang disampaikan untuk Indana Zulfa. Berakhir pula kegiatan Modul Nusantara pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah menyampaikan ilmunya. Semoga berkah dan senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang, serta diberikan selalu kesuksesan. Amin. Semoga progres penulisan buku tadi yang on proses bisa segera launching ya Pak. Amin. Terima kasih Bu doanya.
Ya. Terima kasih juga untuk adik-adik mahasiswa dan Ibu Dr. Herlina mungkin sudah live dari Zoom ya. Ya. Ya, oke. Izinkan saya untuk menutup kegiatan ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Semangat bisa semua mahasiswa netizen. Iya. Mungkin Terima bisa kasih, Pak. diaktifkan kameranya untuk kita ambil dokumentasi. Oh iya, betul Bu. Iya. Ya. Ini mahasiswa netizen kalau tidak ada dokumentasi Zoom kayaknya kurang afdol Bu Sofia. Ya. Jadi tadi Nggak ada bukti. tak tampak maka tak kenal ya. Satu, Ya, tak tampak maka tak kenal. 1, 2, 3. Oke Pak, sudah. Jadi Pak Maulid ini Makasih, Pak. selain menulis buku juga beliau ini adalah guru berprestasi di Kota Palu dan mengajar di sekolah unggul di Kota Palu. Jadi SMA Al-Azhar Mandiri Palu ini adalah sekolah paling unggul di mungkin Sulawesi Tengah ya, Sulawesi Tengah. Jadi beliau ini sudah sampai ke tingkat nasional. Oke, baik itu penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. izin live Bu Sofia dan Iya, adik-adik Pak. mahasiswa. Ya, Izin Pak. live. Makasih, Pak. Salam Arigatou sehat gozaimasu. untuk kita semua. Ya Pak, terima kasih. Tonggo puasi, Pak.